tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Zingki Arisona dengan NIM 12370500107. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingan dari kelompok kami, di mana saya sendiri telah membuat menu pembayaran dan daftar pesanan. Nah, menu pembayaran dan daftar pesanan sendiri itu mempunyai hubungan dengan codingan sebelumnya, yang dimana ini merupakan fitur untuk bayar dan lihat pesanan. Saya membuat dua fitur ini. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mulai menjelaskan dari bayar untuk joki, metode bayar untuk joki. Jadi di sini metodenya itu menggunakan public static void ya. Di sini artinya itu metodenya dapat diakses dari luar kelas. Static di sini itu metodenya dapat dipanggil tanpa membuat objek kelas tersebut. Kemudian ini nama metodenya. Nama metodenya itu bayar untuk joki. Nah, ini adalah parameter-parameternya yang dipanggil dalam metode ini. Jadi di sini ada list string dengan tipe data string, dengan tipe data integer, dan integer juga. Jenis tugas dengan tipe datanya string, harga jasa dengan tipe datanya integer, jumlah pesanan dengan tipe datanya integer. Dan di sini juga ada yang namanya scanner. Nah, di mana scanner sendiri itu adalah kegunaannya itu untuk menerima input dari pengguna. Jadi kita kan di sini menggunakan input ya. Jadi saya menggunakan scanner di sini agar bisa menginputkan datanya atau nilai dari jenis tugas yang dipesan atau tidak jumlah pesanan berapa gitu. Dan di sini ada yang namanya sistem out print line, dan sistem out print line ini akan menampilkan tulisan ini nanti saat kita menjalankan programnya. Nah, di sini ada in total pembayaran. In total pembayaran di sini digunakan untuk, kan kita harus menotal pembayaran pasti untuk pembayaran kan, karena jenis tugas. Saat pemesan memilih jenis tugas, kan dia mesan tuh, misalnya mesan 1 makalah, terus jumlah pesanannya berapa. Nah, nanti akan diproses di sini dan akan mengeluarkan total pembayarannya berapa yang harus dibayar gitu. Karena kan untuk satu pesanan itu harganya sudah ditentukan. Soalnya satu pesanan makalah itu kan 15.000. Jadi misalnya si pemesan ingin memesan 2 makalah, jadi kan dia harus dikali. Nah, disinilah akan diproses seperti ini. Kan harga pembayaran. Jadi harga pembayaran itu harga yang harus dibayar. Nah, itu sama dengan harga jasa. Harga jasanya itu berapa, seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya makalah 15.000. Nah, dia akan masuk ke sini dikalikan dengan jumlah pesanan, get jumlah pesanan. Jadi jumlah pesanannya berapa? Misalnya 2. Jadi 15.000 kali 2, 30. Gitu. Dan total pembayaran, harga pembayaran itu akan dimasukkan ke total pembayaran. Dan akan memprint ini jenis tugas, ini dan semacam. Dan berikutnya itu saya menggunakan di sini, saya menggunakan pengkondisian ya, menggunakan if else. If else. Jadi saat total pembayaran lebih besar daripada 0, maka dia akan menjalankan ini. Tapi jika tidak, maka tidak. Misalnya total pembayarannya tidak ada nih, kan kita belum pesan. Jadi dia akan menjalankan ini. Nah, total pembayaran di sini tuh dia akan memprint tulisan ini dan total pembayaran yang telah diproses di pengulangan yang ini.
for pengulangan for yang ini. Dan di sini ada pembayaran. Ini untuk membuat objek pembayaran. New pembayaran. Ini untuk membuat objek pembayaran dengan parameter pembayaran di sini. Pembayaran dengan parameternya itu ada ini total pembayaran, uang bayar dikurang total pembayaran. Jadi proses pembayarannya itu ini dia akan memanggil lagi di sini jenis tugas seperti biasa. Jadi ini fungsinya untuk memanggil metode proses pembayaran dengan parameter ya ini. Parameternya itu jenis tugas, harga jasa, jumlah pesan, dan standar. Dan else jika tidak ada pesanan, kan kita belum memesan tuh, kita ingin ngecek tuh bayar, maka dia akan menampilkan ini tidak ada pesanan yang telah diberikan. Oke. Terus lagi ya, untuk metode pembayar untuk joki kayaknya udah baik. Mungkin kita lanjut ke metode proses pembayaran. Jadi di proses pembayaran sendiri itu ini kan nama metodenya, terus ini parameter yang dipanggilnya nih. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi juga ya, sama untuk metode ini. Kita memanggil lagi kembali parameter-parameter yang telah ada, yang telah dideklarasikan sebelumnya seperti ini. Dan kemudian itu ada if pembayaran tidak sama dengan 0. Jadi dia ini akan mengecek pembayarannya. Jadi pembayarannya itu tidak boleh kosong. Jadi saat pertama kali masuk itu pasti kosong pembayarannya. Tapi jika jika pembayarannya tidak kosong, maka dia akan menjalankan ini. Total pembayaran sama dengan pembayaran get total pembayaran, di mana get total pembayaran get total pembayaran sendiri ini mendapatkan total pembayarannya dari objek pembayaran ini. Terus di sini kita menggunakan integer juga, uang bayar sama dengan pembayaran get uang bayar. Nah, pembayaran di sini juga mendapatkan jumlah uang bayar. Ini mendapatkan jumlah uang bayarnya. Uang bayar yang dibayarkan oleh pengguna itu dari objek ini juga kan yang telah dibayar oleh pengguna gitu. Akan masuk ke sini dan akan menjalankan kondisi yang ini lagi. Jika uang bayar lebih besar sama dengan total pembayaran daripada total pembayaran, jadi dia akan menjalankan ini. Nah, di sini kan saya membuat sebuah struk pembayaran ya. Nah, jadi dia akan memprint struk pembayaran dulu. Kembalian. Maaf. Sebelumnya ya, untuk kembalian sama dengan pembayaran get kembalian. Nah, yang dimana kembalian ini akan diambil dari objek ini juga datanya pembayaran. Jadi misalnya si penggunanya membayar lebih, maka dia akan masuk ke menu ke objek pembayaran ini, model pembayaran, dan
akan diproses di sini. Apakah ada kembaliannya atau tidak? Jika ada, maka dia akan menjalankan ini. Nah, ini for if dan for di sini ini itu untuk menampilkan rincian setiap pengulangan di sini itu untuk menampilkan rincian setiap pesanan struk pembayaran. Jadi dia akan mengambil data dari pesanan nih, jenis tugas get. Nah, dia akan menambahkan ke situ. Terus jumlah pesanannya, harga jasa dan jumlah pesan dikali jumlah pesan. Jadi misalnya jenis tugasnya apa. Nah, dia akan jenis tugasnya misalnya makalah. Terus jumlah pesannya berapa gitu. Akan dikali 2. Nah, dia akan menampilkan. Terus dia akan menampilkan juga ini harga jasa dikali jumlah pesanan. Jadi akan menampilkan total pembayaran. Seperti itu. Kemudian di sini jika jumlah pesan, di sini kan ada, maaf sebelumnya di sini saya menggunakan pengkondisian lagi ya, if. Jadi jika kondisinya itu jika jumlah pesanan yang didapat dari data sebelumnya itu lebih besar daripada 0, maka dia akan menjalankan ini. Nah, menjalankan ini kemudian akan memprint ini, yang ini akan diprint untuk pengkondisian ini juga. Seperti itu. Jadi ini akan sistem outprint line, dia akan memprint tulisan-tulisan ini, kemudian total pembayaran seperti yang telah dijelaskan tadi, logikanya juga dia akan memasukkan total pembayarannya berapa yang harus dibayar, terus uang yang dibayar itu berapa, dan kembaliannya. Uang yang dibayar kan tadi udah didapat dari sini ya, uang dibayar dari yang diinput oleh pengguna. Nah, kemudian kembaliannya berapa? Nah, kembaliannya kan ini harus menjalankan proses yang ini dulu. Jadi jika uang bayarnya itu lebih besar daripada total pembayaran, maka baru bisa ada kembaliannya. Kalau tidak lebih besar daripada total pembayarannya, ya maka hasilnya pasti 0. Karena di sini pengulangannya I itu sama dengan indeksnya itu sama dengan 0. Jadi nilai dari indeks dari uang bayar itu sama uang kembalian itu sama dengan 0. Jadi indeks dari kembaliannya itu sama dengan 0. Jadi misalnya tidak ada uang kembalian, maka di sini akan tulisannya 0. Terus akan memprint terima kasih, tulisan terima kasih atas pembayaran Anda. Terus di sini kemudian ada proses pesanan. Oke. Proses pesanan di sini itu untuk memproses pesanan dan mengubah status pesanan menjadi dibayar. Itu jenis tugas dan jumlah pesanan. Misalnya nih, kita udah bayar. Nah, nanti di fitur daftar, lihat daftar pesanan itu tulisannya akan sudah dibayar gitu. Nah, ini programnya ya. For pesanan di sini menggunakan pengulangan ya, menggunakan
looping for, dimana saat sudah bayar ini juga didapat dari pesanan. Jadi di dalam pesanannya ini akan misalnya kalau si pemesannya udah membayar kan otomatis akan masuk ke model ini, model pesanan. Nah, model pesanannya itu akan menginput ke sini. Jadi proses sudah dibayar itu true. Jadi saat proses sudah dibayar true, dia akan menjalankan pengulangan yang ini. Dan kemudian di sini system out print line. System out print line. Nah, saya membuat di sini apakah Anda ingin memesan lagi. Jadi kan setelah pembayaran itu ditanya nih si pemesannya, apakah mau memesan lagi? Jika iya, maka tekan 1. Nah, jika tidak, maka tekan 2. Nah, saya menggunakan pengkondisian lagi. Jadi jika pesan lagi sama dengan 1, maka dia akan kembali ke menu pembayaran. Dan jika else, maka berhenti, udah. Kemudian di sini ada else lagi. Sistem pembayaran, total pembayaran. Nah, ini kan untuk pengkondisian yang tadi yang ini pembayaran yang ini. Jadi misalnya si pembayarannya itu tidak mencukupi. Nah, saat pembayarannya tidak mencukupi, maka dia akan menjalankan perintah ini, sistem out print line. Jadi maaf, pembayaran Anda tidak mencukupi, sisa pembayaran Anda sekian gitu. Misalnya dia masukin hanya 5.000 gitu, jadi sisa pembayarannya berapa. Nah, sisa pembayaran ini kan dari total pembayaran dikurang uang pembayaran tuh. Terus di sini ditanya lagi, di print lagi. Jadi apakah Anda ingin melanjutkan pembayaran? Nah, jika dia ingin melanjutkan pembayaran, maka tekan 1. Jika tidak, maka tekan 2. Jadi jika lanjut, maka dia akan menjalankan pengkondisian lagi. Nah, di sini saya memang banyak menggunakan if else karena emang rata-rata program yang dibuat emang membutuhkan pengkondisian seperti itu, dan lebih gampang lah kalau menggunakan if else, saya lebih ngerti. Dan di sini if lanjut bayar, jika dia menekan 1, maka dia akan menjalankan ini, sistem out print, masukkan jumlah uang tambahan. Nah, masukkan jumlah uang tambahan kan pasti harus menginput ya. Nah, penginputannya itu menggunakan scanner lagi, input integer. Di sini saya menggunakan integer ya, karena ya nggak mungkin lah kalau misalnya pembayarannya tuh koma gitu. Terus if uang tambahan, nih uang tambahannya tuh harus lebih dari 0. Jadi misalnya uang tambahannya sama dengan berapa, yang misalnya dia milih 1 kan, terus akan menjalankan perintah ini. Nah, terus setelah proses ini dia akan menjalankan kondisi yang ini lagi, if uang tambahan kurang daripada 0, lebih besar daripada 0. Dia akan menjalankan ini, dia akan memprint, kemudian masukkan uang tambahannya berapa, dan akan nah, di sini proses pembayaran. Di sini ini merupakan kita memanggil method
metode proses pembayarannya lagi. Terus else. Nah, jika di sini dia menjawab 2, berarti artinya kan else. Nah, dia akan memprint ini proses pembayaran gagal. Jadi dia tidak melanjutkan. Nah, terus yang else yang di sini ini tuh saat kita masuk ke menu bayar, menu pembayaran, tapi kita belum memesan gitu. Jadi misalnya kita pertama kan kita harus memesan dulu, baru bisa bayar. Nah, kalau kita misalnya kita langsung masuk ke fitur pembayaran, otomatis akan menjalankan pembayaran belum diinisiasi gitu. Oke, mungkin itu dari metode proses pembayarannya ini. Terus saya lanjutkan lagi untuk proses pesanan. Ya, ini adalah bagian yang paling ribet. Jadi di sini seperti biasa proses pesanan menggunakan metode dengan nama proses pesanan dan kemudian parameternya itu jenis tugas dan jumlah pesanan dengan tipe data string dan integer. Nah, kenapa saya tidak memasukkan parameter yang seperti tadi? Soalnya kan di proses pesanan ini kita kan memanggil, kan si pemesan ingin melihat jenis tugasnya apa sih yang udah di ini gitu, jenis tugas apa saja yang udah dia pesan gitu dan jumlahnya berapa gitu. Nah, ini for pengulangannya lagi, ada pengulangan. Dan kemudian ada if pengkondisian di sini di mana jumlah get yang telah didapat dari datanya kalau misalnya lebih besar daripada 0, maka dia akan menjalankan ini. Nah, dimana ini sendiri itu untuk mohon maaf, tes oke. Mohon maaf, saya ulangi. Jadi di sini for pengulangan loop ini akan berjalan sebanyak elemen dalam list jenis tugas. Variabel digunakan sebagai indeks untuk mengakses elemen-elemen dalam list. Terus if get lebih besar daripada 0, ini adalah suatu kondisi yang memastikan bahwa pesanan hanya dapat diproses jika jumlah pesanan itu lebih dari 0. Jadi artinya hanya pesanan dengan jumlah yang positif lah, lebih besar, yang lebih dari 0 baru bisa diproses gitu. Terus di sini ada string jenis, jumlah tugas, jumlah pesan. Ini mendapat jenis dan jumlah pesan dari list dengan indeks saat ini. Kemudian in delay. Nah, ini dia. In delay get processing time jenis dikali jumlah. Ini fungsinya itu untuk menghitung nilai waktu pemrosesan berdasarkan jenis tugas dan jumlah pesanan. Jadi kan satu tugas itu misalnya beda-beda ya. Untuk setiap jenis tugas itu berbeda-beda waktunya. Di sini ada untuk waktunya itu ada di sini. Di sini ada makalah 30 detik, soal per lembar itu 20 detik, skripsi itu 60 detik atau 1 menit. Nah, dikali waktunya
jenis tugasnya berapa, terus dikali dengan jumlahnya. Dan kemudian ini loop ini kemudian mencetak pesan mengenai proses pemesanan dan menunggu selama waktu delay menggunakan thread sleep delay 1000 untuk menstimulasikan pemrosesan. Jadi si thread sleep ini gunanya untuk kayak memberhentikan sementara gitu pemrosesan dari outputnya. Jadi saat dijalankan, saat proses pembayaran sudah selesai, nah dia akan menjalankan thread sleep ini. Nah thread sleep ini akan dikondisikan sebagai ini di bawah ini, menggunakan switch cache. Nah thread sleep, jadi thread sleep ini kan delay dikali 1000. Jadi delaynya itu kan sesuai dengan ini, get processing jenis dikali jumlah. Nah dia akan dikalikan 1000. Terus ini hanya cara untuk penggunaannya ya, get interrupted ini pengimplementasiin thread sleep ini. Jadi kita menggunakan try. Jadi saat ada kesalahan, si thread sleep ini masih bisa tetap berjalan gitu. Kemudian sistem outprint pesanannya apa dan sedang diproses gitu. Misalnya sedang diproses. Kemudian setelah itu ini masih berlanjut ya. Setelah thread sleep ini dijalankan, kan dia akan menunggu beberapa detik sesuai dengan jumlah pesanan dan jenis pesanannya. Nah setelah itu dia akan menjalankan perintah ini. Setelah 30 detik baru akan menjalankan perintah ini. Nah gitu. Terus di sini ada yang namanya get processing time method. Jadi get processing time ini di sini gunanya untuk memberikan waktu lah, estimasi waktunya berapa detik yang perlu diproses untuk membuat sebuah tugas gitu. Jadi setiap jasa tugas itu mempunyai estimasi waktunya, dan di sini saya menggunakan switch cache. Nah di switch cache itu sendiri ada makalah 30 dan ini ya seperti itu. cache jika dia memilih soal lembar maka ratingnya 20, jika tulisannya skripsi maka dia akan 60 detik estimasi waktunya dan default gitu. Masuk lagi ya. Oke, lihat pesanan. Oke, di sini kita masuk ke menu terakhir ya, lihat pesanan. Jadi yang tadi ini semua adalah pembayaran. Nah, dilihat pesanan di sini sendiri itu menggunakan jenis tugas dan jumlah pesanan sama dengan yang tadi, jenis tugas dan jumlah pesanan juga. Jadi masih sama ya, di sini menggunakan clear screen. Terus dia akan memprint ini tulisan ini. Terus di sini ada pengkondisian lagi menggunakan if else, dan ada pengulangan menggunakan for. Nah, if else di sini itu daftar pesanan. Jadi dia akan menampilkan daftar pesanannya. Daftar pesanannya itu didapat dari sini, dari model pesanan sistem outprint lah. Print
Jadi misalnya, mohon maaf, ini kan is empty, sorry. Daftar pesanan di sini is empty, berarti jika daftar pesanannya kosong, maka saat kita melihat pesanan itu akan menjalankan ini. Jadi misalnya kita belum memesan gitu, memesan jasa, nah kita lihat daftar pesanan, pasti akan memunculkan belum ada pesanan yang diberikan. Terus jika tidak, maka pesanan yang di sini ini akan menjalankan ini pengulangan yang ini. Dimana ini sendiri ini untuk menampilkan pesanannya. Jadi ini adalah pengulangannya pesanan, daftar pesanan, sistem outprint. Pesanannya apa? Pesanannya kan diambil dari data model pesanan, dan pesanan get jumlah ini kan diambil dari pesanan juga, model pesanan. Si ininya ngambil apa, ini akan masuk ke sini dan akan dimunculkan di lihat daftar pesanan. Kemudian di sini ada if lagi, jika kan ada dilihat pesanan itu, saya membuat yang namanya ada nama pesanannya apa, terus estimasinya apa, terus statusnya apa itu, dan jumlah pesanannya berapa. Nah, dia akan ngeprint di sini. Saat ini akan ngeprint dari data yang telah didapat, misalnya. Terus else ini juga jika tidak ada pesanan, maka pesanan is sudah dibayar. Ini mohon maaf, saya ulangi, pengkondisian untuk yang ini untuk status pembayaran. Jadi si status pembayaran pesanan ini kan diambil dari sini. Jadi nanti setelah si ininya udah bayar, yang tadi yang udah dijelaskan di menu pembayaran, maka dia akan mengupdate datanya. Jadi datanya itu akan terupdate dan akan masuk ke menu pesanan, dan di menu pesanan, setelah di menu pesanan, maka akan terupdate di sini. Jadi misalnya si pesanan is sudah dibayar, true gitu, maka dia akan menjalankan ini. Jika tidak, maka belum dibayar gitu. Terus if pesanan, nah terus setelah sudah dibayar kan pasti ada estimasi waktunya dan status pembayarannya. Nah, estimasi waktunya berapa menit, berapa detik gitu. Nah, berapa detik itu kan didapat dari get processing time dikali pesanan jumlah per detik. Jadi dia akan menjalankan ini get processing time seperti yang telah dijelaskan juga. Yang ini didapat dari metode ini. Terus jumlah pesanan ini akan didapat dari data yang berada di model pesanan. Terus ya ini sangat biasa sistem line untuk modifikasi ya, kreativitas. Dan terakhir, setelah si pengguna melihat daftar pesanan, dia bisa menekan enter aja untuk kembali ke menu. Seperti itu. Dan di sini saya akan lihatkan untuk model pesanan di sini. Ya, ini adalah menu untuk model pesanannya. Ini kan dia mengambil data dari yang tadi pembayaran penggunanya berapa, dia akan masuk ke sini semua. Di sini konstruktornya di add uang tambahan. Ini uang tambahan yang seperti tadi, misalnya si apa namanya pembayarannya tuh kurang gitu, dia ingin membayar lagi. Nah, di sini prosesnya
dia kan masuk ke uang tambahan, terus kembali, terus dikurang. Kalau kembalian itu nanti uang membayarnya dikurang totalnya. Nah, di sini diproses. Terus dia akan menjalankan yang di sini, yang di pembayaran tadi. Terus ada model pesanan. Nah, di model pesanan di sini ya seperti itu. Ada publik, terus jenis tugas, jumlah, sudah dibayar atau tidak, status, ini kan nih, sudah dibayar atau tidak, false. Nah, jika sudah dibayar atau tidaknya false, maka di menu lihat daftar pesanannya itu pasti akan belum dibayar tulisannya. Nah, jika sudah dibayar, maka akan menjalankan sudah dibayar gitu. Ini yang di sini set sudah dibayar. If pengundiannya ini if sudah dibayar kan ya, sudah dibayar. Terus jika tidak, maka menunggu pembayaran gitu. Get status, ini statusnya apa? Statusnya itu apakah estimasi waktunya, mengenai estimasi waktunya berapa menit yang dibutuhkan untuk memproses sebuah pesanan tersebut. Mungkin bisa kita jalankan aja ya. Untuk terakhir ya seperti itu mungkin penjelasan codingan saya, dan mungkin terakhir kita bisa langsung jalankan aja ya codingannya. Maaf salah, jadi hapus dulu, kita mulai dari sini. Ini yang telah dijelaskan oleh teman saya ya codingannya. Menu login ini 2 misalnya, kan kita menggunakan di kelompok kami itu menggunakan menu register dan masuk, jadi kita harus register dulu untuk bisa masuk gitu. Jadi untuk menginput datanya ke authentication ini, maka kita harus menginput dulu register. Jadi si register nanti akan masuk ke user. Nah, si user nanti akan dikelola datanya oleh Authentic. Nah, di sini authentication-nya tuh. Misalnya kita masukin namanya saya aja Yazid gitu. Katasannya 1 2 3. Nah, kita masuk gitu. Masuk. Terus nama penggunanya Yazid kan. Nah, 1 2 3. Nah, ini tadi itu proses loginnya itu berada di sini ya. Proses pengenalannya. Jadi apakah datanya sesuai atau tidak itu di sini. Sesuai dengan user yang telah dimasukkan di user atau tidak, ini di authentication. Kemudian kita langsung aja pesan ya. Pesan juga akan sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Satu pesan, misalnya pesan makalah aja yang ringan-ringan aja. Terus pesanannya itu 2 lah, kita kasih 2. Nah, kemudian bayar. Misalnya nih kita ngasih 10 tuh dia maaf, pembayaran Anda tidak mencukupi sisa pembayaran Anda. Nah, dia akan menjalankan sisa pembayarannya yang tadi. Mana kodenya? Ini sisa pembayaran di sini nih. Ini akan menjalankan ini. Nah, terus misalnya kita pilih satu nih. Set, ya. Nah, masukkan tumpul. Nah, kan itu 299 ya. 29990. Masukkan. Nah, kalau benar, kalau jumlahnya udah benar, set kembaliannya segitu. Wow. Terus ini akan menjalankan thread ini ya, sorry maaf.
Ini akan menjalankan thread sleep. Nah, ini thread sleep-nya. Dia memberhentikan sementara proses pengodiannya. Jadi kita menunggu selama 1 menit. Karena kan pesanannya juga makalah itu di sini saya atur waktunya itu kan 30. Nah, 30 terus dikali 2 jenis jumlah pesanannya. Nah, ini jumlahnya. Nah, tuh udah memproses 2 pesanan makalah. Waktu yang diperlukan 60 detik. Pesanan makalah selesai diproses. Nah, semua pesanan selesai. Nah, jadi kita, apakah Anda ingin memesan lagi? Oke. Di sini saya ingin memesan lagi aja. 1 gitu. Nah, di sini saya akan menunjukkan fitur lihat pesanan. Nah, lihat pesanannya sudah dibayar. Jadi estimasi waktunya 60 detik. Dengan enter untuk kembali. Ya, mungkin itu saja sih dari saya. Oke, terima kasih atas apa yang telah diajarkan oleh selama ini. Atas pengajarannya, terima kasih juga kepada Bapak dosen telah mengajari kami dari awal semester sampai akhir semester, sehingga saya bisa mengoding sampai seperti ini. Ya, intinya kelompok akhir kalam saya tutup aja untuk kelompok saya. Penjelasan codingannya sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.